Dan bahkan ini adalah menjadi rukun dalam khutbah karena wasiat tentang ketakwaan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, kelihatannya panggilannya mudah, ringan, tetapi kalau kita buka di dalam Zadul Ma'adnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah memberikan eksplorasi penjelasan bahwa ketika Allah memanggil dengan panggilannya itu untuk menunjukkan kasih sayang Allah secara spesifik kepada hanya untuk orang-orang yang beriman. Ayat ini meminta pada kita orang yang beriman apa? Ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Beriman tapi diminta bertakwa. Tidak cukup sampai di situ, tapi masih Allah meminta komitmen keimanan dan ketakwaan itu dalam bentuk haqqul qati, komitmen ketakwaanmu harus dengan sebenar-benarnya takwa. Makanya kalau kita menulis surat sebagai pimpinan masyarakat Muhammadiyah, baik pusat sampai lapisan terbawah kita praktik, selalu di ujungnya itu dikasih kalimat nasrun minallah wa fathun qarib. Kalau di akhir ayatnya itu tulisannya wa basyiril mu'minin. Maknanya apa? Nasrun minallah, keimanan kita menguatkan nasrun minallah dengan pertolongan Allah, hanya karena pertolongan Allah. Wa fathun qarib, maka kemenangan itu semakin dekat, kesuksesan itu semakin dekat, kejayaan itu semakin dekat, kejayaan bisa diraih, kemajuan bisa diraih atas nasrun minallah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata tulisan ini dipampang kalau kita pergi ke Istanbul, di top kaki peninggalan para sultan-sultan kesultanan Turki, maka itu ada tulisan di apa itu di atas begitu kita masuk top kaki. Yang beberapa yang lalu Ustaz Firly bersama Ustaz Imron masuk ke sana kok mencari kira-kira itu. Itu tertulis di sana. Nasrun minallah wa fathun qarib. Saya termandulan, kemudian saya selfie dan saya foto. Ternyata inilah yang menjadi keyakinan para sultan-sultan itu semua. Top kaki nasrun minallah wa fathun qarib. Kita pun ingin dalam konteks ini. Nah, haqqul qati itu apa? Di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan orang-orang yang punya komitmen keimanan dan ketakwaan itu maka dia ayyuka wa yusa. Hendaklah orang itu senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh melupakan kepada Allah. Ancamannya berat, warningnya berat. Kalau kita lupa kepada Allah, maka Allah pun akan melupakan kita sehingga orang lupa daratan, ingat lautan saja. Kan banyak Pak orang lautan, lupa daratan. Ketika berkuasa dia lupa bahwa kekuasaan itu ada limited time, ada batasan waktu. Ketika orang diberikan kesempatan hidup, lupa daratan, sehingga apa? Lupa bahwa pada saatnya ia akan melawan kematian. Sehingga ia kalau ingat kematian maka dia akan mempersiapkan seluruh hidup. Salah satunya kita aktif di Muhammadiyah ini adalah bagian dalam rangka menyiapkan bekal untuk
sekarang ini Bapak Ibu sekalian, dengan kondisi perkembangan teknologi yang luar biasa semacam ini, pasti akan menggerus nilai-nilai keagamaan anak-anak kita. Karena itu pentingnya grace itu dilapis paling bawah yang sangat penting, yaitu kekuatan keaktifan di tingkat ranting. Makanya saya selalu berusaha hadir kalau di rumah ini. Sabtu yang lalu sudah pernah jadi kecil. Pak ini menghadir, insya Allah hadir. Kasih serok karena saya belum tahu sana. Asal tahu serok kasih. Kadang-kadang Google itu juga sesekali misalkan belok kanan, belok kiri, nyampe ke kiri ternyata jalan buntu. Gimana itu jalan buntu? Tapi kan selalu kita bawa jalan buntu pasti nanti ada lorong, ternyata penduduk. Belok sini Pak, putar balik baru. Bapak saya sampai sini kalau buntu ujung juga nggak ada lagi jalan. Tapi kan selalu ada jalan yang pernah berhenti. Lah, sama juga dalam ekonomi. Lah, orang yang punya komitmen itu apa? Orang yang senantiasa memiliki rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan kita semuanya sehat, dan dengan kesehatan itu dapat kita manfaatkan kebaikan. Meskipun kadang hari libur, hari Ahad dan Sabtu tidak mengenal bagi aktivis, pantang menyerahkan kendala. Justru ayahnya saya kalau Sabtu justru gak libur. Karena hari bermuhammadiyah pengajian di sana di mana itu biasanya pas hari libur Jumat, Sabtu ada gak libur. Kampus itu tapi gak libur. Karena Pak ini bagian dari kita mensyukuri nikmat Allah yang luar biasa diberikan mereka. Dan Bapak Ibu sekalian, tidak banyak negara yang bisa menyelenggarkan pengajian seluas seperti kita seperti ini. Coba kalau kita hari ini pengajian di Gaza, kira-kira bisa nggak? Gak bisa. Belum sempat. Tapi kalau kita nggak bisa pengajian di sana, maka hati kita terpanggil, tangan kita terpanggil, maka kemudian kantong kita juga terpanggil, maka pengajian membantu di Gaza. Yang dalam catatan terakhir, ini sebulan yang lalu sudah lebih dari 43 miliar Muhammadiyah menyumbangkan sebagai panggilan kemanusiaan kepada saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Ini sekaligus mengharumkan merah putih dan mengharumkan warna hijau berseri yaitu bendera Muhammadiyah. Luar biasa. Kita mensyukuri karunia nikmat Allah berupa bangsa Indonesia. Itu kita syukuri. Termasuk sebentar lagi akan ada pemilu yang orang menyebutnya tagline-nya itu adalah pemilu kan pesta demokrasi. Namanya pesta bergembira. Kayak kita datang ke pesta Walimatul Aus, misalkan namanya pengantinnya siapa Ahmad sama misalkan Yeni, maka orang semuanya bergembira karena datang ke pesta. Jadi kalau pesta demokrasi kemudian ada korban-korban, itu menyalahi namanya demokrasi, bukan berarti pesta. Karena pesta dan pemilu adalah arena untuk mencari yang terbaik tergantung pada masing-masing isi kepala. Tetapi Rasul telah memberikan panduannya. Panduan memberi pemimpin bukan siapa, tetapi kriterianya. Sebab kalau siapa setiap orang berbeda-beda. Makanya saya sering menyampaikan lakum capres hukum walana capresuna. Lakum partai hukum walana partai hukum. Udah partai masing-masing. Coba kalau Bapak pergi ke naik flyover yang dari Kampung Melayu kemudian
Pokoknya dan itulah yang kemudian itu. Pak, bagaimana kalau di wilayah ini nggak ada kader kita, Pak? Pilihlah tokoh yang punya kedekatan, yang punya komitmen perjuangan kepada Islam. Jangan sampai kita memilih yang justru memuji Islam, yang justru menjauh dari Islam. Saya mengikut konteks Islam, ini jangan dihadap-hadapan dengan negara. Karena Islamlah, umat Islamlah, tokoh Islamlah yang memerdekakan perjuangan bangsa ini. Itu jangan dilupakan sekali. Kemudian seakan ada apa nasionalis ulama. Jadi sering dibilang ada nasi sekul, nasionalis sekuler. Ada yang nasi ulama, nasionalis ulama. Jadi ada nasi sekul, ada nasi ulama. Yang seakan-akan dihadapkan. Ada kelompok yang nasionalis sekulernya ekstrim kiri sehingga memusuhi yang kanan. Yang kanan juga terus Muhammadiyah berada di jalur yang tengah, yang disebut dengan wasati. Memoderasi. Itulah yang dimaksud dengan visi berkemajuan, menginterpretasikan nilai-nilai Islam untuk diadaptasikan supaya tumbuh dan berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. Makanya susah di luar negeri bertemu dengan ibu-ibu yang semacam ini. Tidak ketemu. Saya ke Uzbekistan, bertemu dengan wali kota Samarkand. Samarkand itu adalah salah satu provinsi di mana di tempat itu ada kuburan yang muhaddis ternama, yaitu Imam Bukhari rahimahullah. Ketika saya akut, saya sedang berziarah, beliau berkata, Masya Allah, tidak semua orang bisa. Saya ketika di situ di depan matanya seakan-akan
surat Yasin itu kan memberikan penjelasan al-yawma nahtimu ala afwahi wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti yaumul qiyamah katanya semuanya dikunci mati mulut ini, yang memberikan kesaksian adalah tangan dan kaki. Maka ada judul lagu tangan dan kaki yang berbicara itu. Sekarang yang berbicara tangan dulu, yaitu
diikhtiarkan, karena ini adalah bagian dari sumbangan untuk misi dakwah kita supaya dakwah ini menyebar sampai ke seluruh lapisan masyarakat. Kita berbahagia Pak, bangsa Indonesia ini ada jangkar-jangkar kekuatan. Salah satu jangkarnya adalah melalui organisasi kemasyarakatan yang bernama Perserikatan Muhammadiyah. Kalau kita lihat sejarahnya berdiri jauh sebelum Indonesia merdeka. Itu maknanya fondasi. Kalau di berbagai luar negeri itu begitu pemerintahnya goya dalam mana kualitas ini, semua sentuh. Kita masih punya jangkar, ada jangkar Perserikatan Muhammadiyah, ada organisasi Nahdlatul Ulama, ada ormas-ormas yang lain. Ini adalah bagian dalam konteks kekuatan. Inilah visi visioner dalam konteks kita. Makanya pada kalimat Allah itu umatiyah yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Maka di akhir itu wa ulaika humul muflihun. Maka mereka itulah kelompok-kelompok yang melakukan kebaikan, mencegah kemungkaran. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Mudah-mudahan kita semua dikelompokkan sebagai orang-orang yang beruntung. Beruntung lokasi kita di sini, beruntung kita di Muhammadiyah, dan dakwah Muhammadiyah itu selalu menggembirakan. Makanya dakwahnya adalah dengan bilhaq. Saya masih cukup yang menggembirakan sebenarnya. Ketika kami di LDK, kami ada kiriman surat dari Pulau Telor. Mungkin saya tidak pernah menyebut. Pulau Telor itu pulau terujung di Sumatera Utara. Jadi kalau kita dari sini terbang ke Bandara Kuala Namu Medan, terbang ke bandara kecil Binaka yang ada di Gunung Sitoli, ibu kota di Pulau Nias. Dari sana kemudian ke pinggir laut ke Nias Selatan 4 jam. Dari sana naik kemudian bus itu 8 jam nanti ke kecamatan Pulau Batu-Batu. Dari Pulau Batu-Batu turun, pindah perahu kecil 1 jam, nyampe lah ke Pulau Telor. Tadi penduduknya ada 6.000, muslimnya ada sekitar 600 orang. Berdirilah madrasah Islam swasta Muhammadiyah, MIS Muhammadiyah Telor. Di Google